Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pertemuan kedua, di pelajaran kedua berkenaan dengan Tauhid Rububiyah. Ya, ini sangat penting karena akan bisa menjadikan hidup kita itu tentram. Ya, baik. Apa itu Tauhid Rububiyah? Ya, Tauhid Rububiyah itu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb segala sesuatu. Jadi kita meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Meyakini Allah satu-satunya penguasa, pemilik alam semesta. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Kita juga meyakini Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Ya, jadi kita harus yakin bahwa yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki hanya Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu yang mengatur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pengertian Tauhid Rububiyah. Maka kita tidak boleh memiliki keyakinan bahwa ada pencipta selain Allah. Ya, ada yang berkuasa selain Allah. Ya, seperti misalnya ada sebagian orang itu mengatakan bahwa yang berkuasa atas laut selatan itu siapa? Nyi Roro Kidul. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang mengatur Gunung Merapi itu Kiai Petro misalnya. Itu tidak benar, itu bentuk kesyirikan dalam rububiyah. Jadi ketika kita mengimani Tauhid Rububiyah, hati kita harus yakin bahwa satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian keberadaan makhluk itu menunjukkan tentang siapa pencipta. Jadi kalau kita pengen mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, silakan perhatikan keberadaan malam, keberadaan siang, matahari, bulan, dan bintang. Tapi anak-anakku coba perhatikan. Matahari itu terbit dari timur. Terus sampai hari ini tidak pernah geser ya dari timur. Itu menunjukkan bahwa yang berkuasa, yang mengatur hanya satu. Malam dan siang itu kan nggak pernah ketemu. Malam datang, siang pergi. Siang datang, malam pergi. Itu menunjukkan bahwa yang mengatur, yang berkuasa hanya satu. Ya. Kalau yang berkuasa lebih daripada satu, yang mengatur lebih daripada satu, rusak alam semesta ini. Ya, satunya ingin menerbitkan matahari dari barat, satunya ingin menerbitkan dari timur, dari utara. Nah, bingung. Tapi kenyataannya dengan kita melihat ya terbit tenggelamnya matahari yang sedemikian teratur, terus dari timur tenggelam di sebelah barat, menunjukkan bahwa yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga perhatikan bulan. Pernah nggak bulan dan matahari itu ketemu? Enggak. Semua berjalan pada garisnya sendiri-sendiri, jalurnya sendiri-sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa yang mengatur hanya satu. Ya, tadi juga malam dan siang. Bahkan ya Allah kabarkan di Az-Zariyat ayat ke-20, wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum. Ya, di muka bumi, ya di bumi ini juga pada dirimu, pada badan kita itu ada ayat. Ada bukti yang menunjukkan tentang siapa Allah Ta'ala. Bagaimana kehebatan Allah sebagai pencipta. Bagaimana Allah satu-satunya pengatur, pemilik alam semesta ini.
Ya, luar biasa. Jadi Allah sebagai pencipta itu sempurna. Ya, maka ini harus kita yakini. Tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengatur selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Ta'ala. Ya, Allah juga kabarkan di akhir surat Al-Hajj, nanti silakan dicari ya, bahwa apa yang disembah oleh manusia dari selain Allah itu tidak bisa menciptakan seekor lalat. Bayangkan nih. Ya, selain Allah, sesembahan selain Allah tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Maka bagaimana dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul berkuasa atas Laut Selatan, ya, Mbah Petruk dikatakan berkuasa atas Gunung Merapi, ya, yang menjadikan Merapi itu meletus atau tidak itu Mbah Petruk, itu keliru sekali. Mereka menciptakan seekor lalat saja tidak bisa. Bahkan dikatakan seandainya lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengembalikan apa yang sudah diambil oleh lalat tersebut. Berarti apa? Sangat lemah. Ya, mengambil kembali apa yang dicuri oleh lalat aja nggak bisa gitu loh. Maka bagaimana dia akan mengatur Laut Selatan, mengatur Gunung Merapi dan seterusnya. Kemudian anak-anakku, tauhid rububiyah ini mengharuskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ketika kita sudah meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang berkuasa, Allah satu-satunya yang mengatur, mestinya apa? Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita hanya tunduk kepada Allah karena Dia yang menciptakan, Dia yang berkuasa satu-satunya. Kita harus berdoa, meminta hanya kepada Allah. Kenapa? Dia satu-satunya yang mengatur segala urusan. Maka kalau ada orang meyakini rububiyah tetapi tidak mau beribadah hanya kepada Allah, itu dusta, bohong. Kalau orang meyakini satu-satunya pencipta hanya Allah, satu-satunya yang berkuasa hanya Allah, satu-satunya yang mengatur urusan hanya Allah, pasti dia hanya tunduk, taat, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, maka kita lihat ya, orang-orang kafir pada zaman dahulu, mereka juga mengimani tauhid rububiyah. Ya, Allah kabarkan di ayat-ayat Al-Quran ya, orang-orang kafir Abu Lahab, Abu Jahal itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Siapa yang memberimu rezeki? Allah. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah. Tetapi keimanan mereka kepada tauhid rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu meskipun meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, tetapi mereka apa? Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, ya kan? Menyembah patung-patung, ya, rukuk sujud kepada matahari dan seterusnya. Maka di sini mereka orang-orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah belum dikatakan seorang muslim sampai mereka setelah meyakini rububiyah kemudian menjalankan tauhid ibadah. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Nah, di sini juga disebutkan ya surat Luqman ya, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir itu meyakini tauhid rububiyah. Maka mari ya anak-anakku, kita meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, kemudian setelah itu kita hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.